kita jauh dari Tuhan, ya tentu itu kita lakukan, ya begitu. Jadi kita buka Alkitab kita, di situ ada saya catat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Salina ya, saudara dulu. Iya, katakan amin. Bapak Ibu, ini merusak kebiasaan yang baik. Bicara tentang pertumbuhan, itu bicara tentang satu tempat, satu komunitas, satu perkumpulan. Saya pernah khotbahkan di sini bahwa nggak mungkin padi itu tumbuh di atas batu yang tidak ada tanah. Dia harus tumbuh di tempatnya, di lumpur atau di tanah, begitu dia ditanam di sana, baru dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau dia ditaruh di dalam gedung, dalam gereja begini, nggak bertumbuh kecuali ada sinar UV. Sinar UV yang dibuat-buat itu ada, ya. Sinar matahari yang dibuat ada, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Tetapi pada prinsipnya dia bisa bertumbuh ketika ada di tempat yang benar. Katakan dulu, di tempat yang benar. Iya, itu bisa bertumbuh menghasilkan buah di tempat yang benar. Ya, next, ya, halaman yang kedua. Jadi yang pertama, hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang, mengalami pertumbuhan yang pesat, kerohanian seseorang bisa berubah semakin dewasa dan semakin dewasa. Itu adalah yang pertama, lingkungan. Katakan dulu, lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ada saya baca artikel sedikit begini, saya taruh itu di Facebook. Kalau Bapak Ibu lihat Facebook saya, ada seorang dosen, seorang profesor yang sangat luar biasa. Dia ambil 24 mahasiswa. 24 mahasiswa itu tanpa memberitahukan kepada mereka, ditutup matanya, dibuat mereka dibawa ke suatu tempat. Mahasiswa ini diproses, ingin dia membuktikan bahwa seberapa besar pengaruh dari orang-orang yang tinggal dalam komunitas yang salah, ya begitu. Mereka ditutup matanya, satunya yang 24 ini 12 dibuat jadi security atau pengamanan di penjara, 12 lagi dibuat menjadi tahanan, ya. Kemudian mereka disatukan dalam satu tempat tertentu yang mereka tidak tahu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? 12 mahasiswa ini ada dari kampus yang berbeda. Dari kampus ini buat jadi tahanan, dari kampus ini dibuat jadi tahanan. Jadi ada teh mau pengaman penjara? Ada wari? Ya polisi penjara lah, ya kan? Begitu kan? Dibuat. Jadi yang 12 ini dibuat jadi polisi di tahanan, jadi pengaman, ya. Yang sana dibuat jadi tahanan. Tahu apa yang terjadi? Dosen ini membuat satu penelitian ini, memilih orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dikenal baik. Kemudian dia dibawa ke tempat itu untuk diteliti, dan yang 12 ini tadi saya katakan jadi tahanan, 12 ini jadi pengamanan di penjara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Harusnya penelitian itu dibuat selama sekian minggu, ya. Tapi karena begitu berubahnya karakter orang itu, maka itu dipercepat. Berubah seperti apa? Orang yang tadinya dia orang yang baik, ketika diangkat dia menjadi pengaman orang-orang tahanan di penjara, ternyata mereka berubah menjadi orang-orang yang ganas, orang-orang yang sangar, orang-orang pemberani, yang berani memukul, yang berani menganiaya. Jadi tempat dia, komunitas dia itu mempengaruhi karakter dia yang tadinya dia di kampus orang yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka setelah ditempatkan di tempat di mana beri mereka kekuasaan, di mana ditempatkan di tempat yang kasar-kasar, yang keras-keras hidupnya, itu mereka ternyata berubah menjadi orang yang beringas, menjadi orang yang garang begitu, orang yang jahat. Jadi itu dia ingin membuktikan bahwa lingkungan itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan karakter, terhadap pertumbuhan keimanan seseorang. Lingkungan itu mempengaruhi. Contoh,
satu daerah yang ada pemilu-milu ada korang pemilih-milih begu gajang, satu daerah yang ada di situ begu gancang, ada di situ begu watuk, ada di situ begu pendek. Apa yang terjadi? Saudara, kalau orang tidak percaya kepada Yesus, dia akan jaga dirinya, dia akan buat pengaman dirinya. Napa begu gajang, napa begu pendek, napa milih-milih, iko benodo pengamaku. Pergi dia ke dukun cari pengaman penjaga badan. Artinya apa? Mereka dipengaruhi dengan lingkungan, mereka dipengaruhi dengan situasi. Jadi itu yang mempengaruhi kehidupan kita ketika kita ada dalam satu proses di mana kita diproses, di mana kita dibentuk, dengan siapa kita dibentuk, bahkan siapa yang membentuk kita. Itulah yang disebut dengan lingkungan. Lingkungan itu merusak hal-hal yang baik. Ketika seseorang itu sudah penuh karakter baik, dia masuk ke lingkungan narkoba, dia bisa jadi pengikut, pengkonsumsi, pengedar narkoba. Ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi syukur kita, harusnya kita ada dalam komunitas yang baik, dalam satu kumpulan yang baik. Amin. Unang itu kamu akasih gajang dila. Haleluya. Unang itu kamu kasih apodia. Amin. Unang itu kamu keperbada. Amin. Sadana unang itu kamu kepergabus. Pasti doh tamu nom mergabus. So ini doh teh mergabus. Oh boy doh ngai dia ho ngai dia lenau. Ini nabi tempat tidur be. Itu kepergabus. Begitu. Itu yang terjadi lingkungan. Ya, saya buat di sini. Tapi dalam pergaulan harus ada, dalam lingkungan itu harus ada yang namanya pengetahuan. Pengetahuan di sini itu adalah pengenalan akan Tuhan. Dalam satu lingkungan kalau pengenalan akan Tuhan itu kuat, kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tujuan kita ada di situ ngapain, tujuan kita tinggal di situ ngapain. Itu pengenalan akan Allah ada dalam hidup kita, itu maka kita akan kuat. Tapi itu bisa dilakukan, mereka bisa kuat dan bertahan oleh orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Contoh, Daniel itu tinggal dalam komunitas penyembah berhala. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia ngalami Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Walaupun dikatakan Paulus tadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi Daniel tidak ngalami itu. Justru mereka heran mencari di mana kesalahan Daniel. Hanya ibadahnya itu yang dianggap satu kesalahan, yang membuktikan bahwa Daniel tidak dipengaruhi oleh penyembah-penyembah berhala yang ada di sekitarnya. Makanya diperlukan pengenalan dan pengetahuan akan Allah. Di dalam pengenalan akan Allah dalam Hosea 4 ayat ke-6 saya akan bacakan, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Sebab kamu telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolak engkau menjadi imam untukku. Jadi pengenalan akan Tuhan akan membuat kita kuat walaupun kita ada dalam satu komunitas apapun. Justru kita bisa menjadi saksi. Justru Daniel di situ bisa menjadi terang dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pada waktu itu. Saudara, ini penting sekali. Kalau iman kita tidak seperti iman Daniel, hati-hati dalam bergaul. Katakan amin. Hati-hati dalam kumpulan. Kalau iman kita tidak seperti iman Yusuf, hati-hati. Yusuf itu walaupun digoda tante Potifar yang cantik, dia akan tetap kuat. Karena apa? Dia sudah mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, sama seperti Daniel. Kita yang tahu iman kita. Tapi terkadang dosa itu nikmat, Bapak Ibu. Dosa itu memang enak. Dosa itu memang dinikmati, enak. Tapi ketika dosa itu sudah menghasilkan buah, itu akan menghasilkan maut. Makanya Yesus berkata, sangkal dirimu dan pikul salibmu. Kita sangkal diri kita. Kalau tadi istilah tante sana bilang, kita berperang dengan diri kita. Kita sangkal diri kita, memikul salib kita, supaya kita tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Amin. Itu dia.
Jadi pengetahuan, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Yang kedua, mengenal Allah itu sama dengan orang yang dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nampaknya itu? Enggak nampak ya? Bisa dibesarkan itu? Itu video saya nggak usah di tengah bikin, di samping bikin itu di apa? Ya, saya katakan bahwa pengenalan akan Tuhan, mengenal Allah dapat itu artinya membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Mana yang perlu dimakan, mana yang tidak perlu dimakan. Dia tahu mana makanan, mana minuman. Mana yang bisa diminum, mana yang nggak bisa diminum. Dia tahu itu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu begitu. Orang yang mengenal akan Tuhan, dia tahu kapan kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa tetap kokoh di dalam Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan. Saudara kenal Tuhan? Haleluya. Saudara bisa kenal Tuhan? Kenal Tuhan? Amin. Saudara dengan kenal Tuhan, saudara bisa kokoh dalam menghadapi segala sesuatunya. Jadi jangan main-main dengan namanya dosa. Lingkungan itu mempengaruhi, ya. Yang kedua, jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang mengenal Tuhan, ya, artinya itu orang yang serupa dengan gambaran Tuhan. Saudara kenal Tuhan, secara otomatis saudara itu, kita itu serupa dengan segambar dengan Tuhan. Tapi kalau saudara nggak kenal Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa segambar dengan Tuhan? Kenal aja enggak. Karakter saudara harus karakter Kristus. Haleluya. Nanti ada di bawah pikiran, itu penting. Ya. Pengenalan Tuhan itu penting. Saudara bisa kenal Tuhan kalau saudara bisa kenal seseorang kalau jumpa dengan dia. Ya, amin. Saya bisa kenal siapa? Si Yani karena saya jumpa dengan dia. Saya kenal si Neko karena saya jumpa dengan dia. Saudara nggak bisa mungkin kenal seseorang kalau saudara nggak jumpa dengan dia. Saudara pasti tahu, oh itu namanya Ari Lasso, oh itu namanya Ariel Noah, itu namanya ini, itu namanya ini. Saudara harus tahu, hanya tahu, tapi mengenal enggak. Karena apa? Saudara nggak jumpa dengan dia. Saudara harus jumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu yang terpenting. Maka saudara mengenal Tuhan, ya. Jadi kita berubah, janganlah, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Orang yang berpengetahuan dan mengenal Tuhan itu hidupnya berubah. Contoh, orang berpengetahuan yang tadinya anak SD yang masuk ke SD, anak sekolah masuk ke SD, ketika ia masuk ke SD dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa baca, nggak bisa calusting, nggak bisa calistung, baca, tulis dan hitung. Tapi karena dia berpengetahuan, ketika masuk di sana dia diajari, kemudian apa yang terjadi? Dia bisa membaca, dia bisa menghitung. Itu yang disebut dengan berpengetahuan. Saudara punya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Itu yang terpenting di atas semuanya. Iya, itu dia ya. Yang kedua, ya, saya kan ada bu di sini. Bapak Ibu, ini penting. Kenali sahabatmu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam segala kesukaran. Kenali siapa temanmu. Selalu saya katakan begini,
Udah berapa kali saya katakan, orang pintar berkata begini, saya bisa kenal engkau ketika aku mengenal sahabatmu. Halo? Molodongata parlapo, ya, karakter kita nggak jauh beda dengan parlapo. Nggak nyambung orang pintar itu ngomong dengan orang bodoh. Nggak nyambung orang yang bisa berbahasa Inggris dengan seseorang yang bisa hanya berbahasa Batak, pasti nggak nyambung. Jadi orang pintar itu biasanya lebih banyak temannya adalah orang-orang pintar. Hamba Tuhan itu lebih banyak temannya adalah hamba Tuhan. Kalau teman saya hamba Tuhan banyak kali kenal. Udang dengan pendida di sekitar tahun. Dan kita dari mana si A ala audat. Artinya seorang hamba Tuhan itu temannya pasti lebih banyak adalah hamba Tuhan. Seorang pebisnis, ya, seorang pebisnis, temannya juga lebih banyak orang bisnis. Seorang nelayan, bagian bisnis ikan, temannya banyak orang yang bergerak di bidang ikan. Begitu. Jadi semua satipe. Nggak ada, jarang itu orang kaya nikah sama orang miskin. Ada nggak pernah kalian lihat? Ada? Kalaupun ada 1 dari 1000. Orang kaya itu nikah dengan orang kaya. Orang miskin nggak mau nikah pasti sama orang kaya. Kenapa? Takut di liar anak. Satu levelnya itu nikah itu. Kalaupun beda-beda, ya beda-beda tipis lah. Nggak beda anaknya bupati dengan, nggak mungkin nikah anaknya bupati dengan anaknya apalah, parodong-odong, parang along-along, nggak mungkin itu. Dan kalaupun ada, itu karena mujizat Tuhan yang suruh mungkin, atau todini halak menuru. Kenikan itu sako. Molodang anak Tuhan di mana? Robi gunyup punah. Ikon ala bom muda buru nisiaan. Songono ciri-cirina. Ulupung. Yalap. Jarang ada begitu. Ya. Makanya saya bilang komunitas kita adalah anak Tuhan. Tentu komunitas kita adalah anak Tuhan, amin? Iya. Nggak salah bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, tapi pengetahuanmu penting, pengetahuan kita penting, pengenalan kita akan Allah itu yang terpenting di atas semua pergaulan hidup. Kau dang nasu hutadda jolma perbederon hutadda. Alai begitu mendekat menjadi seorang sahabat itu nanti dulu. Karena kenapa? Saya nggak ada waktu bersama dengan mereka. Bukan sombong, bukan. Tapi dalam rangka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kita harus berteman kepada semua orang. Karena supaya dengan cara demikian Injil diberitakan. Persoalannya adalah saudara dan saya sudah kuat, sudah punya pengenalan akan Allah atau belum? Itu persoalannya. Jangan-jangan kita justru terpengaruh. Terjadi seperti apa yang dikatakan Paulus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, begitu. Next, coba. Kenali sahabatmu, saya katakan tadi, kenali sahabatmu. Tujuannya apa? Dia berteman dengan kita ngapain? Ada orang bodoh, dia ingin berteman dengan orang pintar supaya ia pintar. Ada orang miskin, dia ingin berkenalan dengan orang kaya supaya keinginannya itu supaya ia menjadi kaya. Tapi kalau kita anak Tuhan sudah cinta Tuhan, ingin berkenalan dengan orang yang nggak cinta Tuhan supaya apa? Kalau tujuannya supaya kita memberitakan Injil kepada dia, itu baik, tapi ingat pengenalanmu akan Tuhan itu yang penting dulu.
Jangan katakan, kayak mana Daniel? Dia bisa di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi dia bisa kuat. Itu Daniel. Kalau imanmu seperti iman Daniel, oke, very good. Ayo kita penginjilan sama-sama. Tapi kalau iman kita belum kuat, pengenalan kita akan Allah belum kuat. Kenali, tujuannya apa? Ya, Amsal 13:17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Itu utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Orang fasik itu bersahabat menjerumuskan orang ke dalam celaka. Itu bahaya, saudara. Saudara orang benar, kemudian saudara iman saudara kuat, bisa menengking semuanya itu, bisa mampu melawan semua tujuan orang fasik itu, atau mungkin saudara akan semakin masuk ke dalam celaka, dicelakakan. Maka saya katakan harus punya komunitas. Gereja itu komunitas. Setiap orang yang merantau dari sini, saya bilang, kalau kamu merantau di sana, cari gereja. Yang pertama kau cari gereja GBS. Kalau nggak ada GBS, gereja karismatik yang lain. Kalau nggak ada, minimal kamu gereja Protestan pun nggak masalah. Pentingnya namanya komunitas. Amin. Sedangkan pamargaon penting komunitas. Tapi yang terpenting di atas semuanya adalah gereja. Saudara berpunya komunitas, saling dikuatkan, ada pujian penyembahan, ada firman yang disampaikan. Next, coba. Ya. Yang pertama tadi lingkungan. Ya, lingkungan itu pengaruh. Yang kedua pendengaran. Katakan dulu pendengaran. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada banyak yang dapat dikatakan tentang hal ini, akan tetapi sulit untuk menjelaskan karena kamu susah menjadi lamban untuk mendengar. Dalam artinya di sini bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Ibrani, kamu sulit untuk mendengar. Artinya apa? Maaf saya katakan, kamu itu terlalu lamban. Pikiranmu terlalu lamban. Pentingnya ya seseorang mendengar yang baik. Amin. Seorang yang mendengar tentang firman, maka dia dikuatkan imannya. Orang yang mendengar tentang ejekan, kemudian itu disimpan dalam hatinya, disimpan dalam pikirannya, itu akan menimbulkan penyakit. Kemarin saya baca di media sosial itu, ternyata penyakit ini akibatnya dari sakit hati. Ya, ada kawan juga ngomong kemarin, orang yang sakit di paru-paru itu biasanya orang pendendam katanya. Pendendam itu, orang yang sakit paru-paru itu pendendam. Orang yang ada lagi itu menimbulkan sakit hati, hati, bukan hati secara apa ya, hati. Ya, jadi orang yang gampang sakit hati, orang yang gampang sakit hati itu sakitnya di hati, hati molo guarda. Orang yang pendendam, yang tidak mau mengampuni, itu biasanya sakitnya di bagian paru-paru. Ya, dia nggak mau, pokoknya merdomu ditaruh rara. Ah itu tokinnya warna paru-paru namanya. Itu bahaya gitu. Jadi itu kebenarannya ya menurut dokter lah, ya kan gitu kan. Saya nggak karang-karang itu, menurut orang-orang yang sudah meneliti lah, kan begitu. Jadi saudara, ini mendengar, orang lambat mendengar tentang firman Allah, tapi begitu mendengar gosip, wow. Salah satu contoh, holarong berbedai pokananan non ina do ina. Ya, alai begitu dong di si marjamita. Saudara-saudara harus bertobat,
mendengar firman Tuhan, saudara pasti bertumbuh. Iba purun bejabu. Itu artinya lambat untuk mendengar. Sudah lambat mendengar. Itu berbahaya. Next dulu, coba. Halaman selanjutnya, ini dia. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari mendengar. Salah mendengar bisa celaka. Pernah lihat ilustrasi video begini yang dibisikkan berbaris, ada dua, kalau bisa dikasih contoh sih bagus. Ada 3 orang dibisikkan. Kamu tadi makan pakai apa? Yang kedua dibisikkan lagi sana. Pakai apa kamu tadi mandi? Orang yang ketiga dibisikkan lagi. Kamu mandi pakai apa? Udah salah? Salah. Kenapa bisa salah? Karena lambat untuk mendengar. Salah mendengar, perhatikan, salah mendengar itu bisa celaka, bisa berbahaya. Contoh, seorang navigator, ya, menunjukkan arah ke utara atau ke selatan. Dia ini seorang kopilot, ada apanya, kapten kapal. Putar ke kanan katanya, putar ke kanan, putar ke kanan. Udah di belakang, tapi putarnya ke kiri, putar ke kiri dia, putar ke kanan, ke kiri diputar, ke kanan, ke kiri putar. Celaka nggak? Celaka. Oman guaranane susah. Kalau susah, lambat untuk mendengar, itu berbahaya. Saudara, jangan lambat mendengar firman Tuhan. Jangan lambat mendengar nasihat. Jangan lambat mendengar panggilan Allah untuk kita melayani Tuhan. Haleluya. Kita dipengaruhi apa yang kita dengar. Contoh, ada orang membuktikan dulu begini. Sini sebenarnya salah satu bukti pernah saya buat di sini. Saya kasih contoh lah. Seorang hamba Tuhan di satu tempat, di depan rumahnya ada pohon. Ada pohon. Pohon ini dua dibuat, ditanam sama, di waktunya sama tanamnya, sama diberi pupuk, sama diberi air. Ya, ini hamba Tuhan langsung praktekkan ini. Jadi kemudian ke buah yang satu ini, sebelah yang sini dikatakan, kau berbuah berhasil, cepat berbuah, lebat berbuah, cepat berbuah, buahmu manis, buahmu enak, buahmu lebat. Wah, itu diperkatakan di sini. Kemudian pohon yang satu diperkatakan, kamu nggak berbuah, kamu nggak bertumbuh, kamu akan mati, kamu tidak menghasilkan, kamu buah terkutuk, katanya. Sama-sama dipupuk, sama-sama dikasih air. Ketika buah yang sebelah sini diperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang baik, terbukti Bapak Ibu, buah di sini hasilnya cepat berbuah. Buah di sini makin lama makin kerdil dan makin lama makin mati. Ini enggak ngomong kosong, ini penelitian dibuat oleh seorang hamba Tuhan. Jelas, kalau salah mendengar firman, salah mendengar pengajaran, atau sama sekali tidak mau mendengar firman, saudara bagaimana bisa bertumbuh? Saudara harus bertumbuh. Maka jangan salah dalam mendengar. Ya harus ngoni. Auruk bapak marsuban pendiam. Jadi yang gikon agak adong ahana tuh kurang pendengaran. Marsuban mau belereng. Soalnya masa dulu mau suban dibuktikan. Auruk bapak hamina 2. Au si non bapak Sinda ini, bapak Sinda. Bapak Sinda ini agak kurang pendengarannya dulu, nggak tahu sekarang, udah sembuh mungkin. Kan? Jadi bawa video ini.
Bapakku bilang tarik. Turunan otong di sungai nian kan, di sungai nai bederbik sinyo. Tarik, atau tarik indah. Aku tarik kan, robayon yocor. Ini baru bayon nai. Yocor, tarik do. Oh ido indah tarik. Iya, salah mendengar bisa celaka. Jangan dengarkan perkataan yang mengkerdilkan imanmu. Jangan dengarkan perkataan yang mengucilkan imanmu. Jangan dengarkan perkataan yang membuat imanmu itu semakin kecil, semakin rendah. Jangan dengarkan apa kata orang tentang dirimu. Jangan dengarkan ejekan orang tentang dirimu. Orang mungkin mengatakan dirimu, engkau tidak berguna, engkau bodoh, engkau miskin, engkau tidak bisa buat apa-apa. Jangan dengarkan itu. Dengarlah apa yang dikatakan Tuhan. Engkau mampu berhasil, engkau bisa beruntung, engkau diselamatkan Tuhan, engkau diberi kemenangan, engkau diberikan berkat. Itu janji Tuhan yang harus kita dengar. Jangan dengar apa kata orang. Kalau kau salah mendengar, celaka 12. Ya, next apa ini? Perkataan negatif. Itu dulu. Lihat tadi dulu. Perkataan negatif. Ya, yang negatif tentang dirimu buang. Amin. Yang negatif buang semua. Aku jelek, aku nggak berguna, aku bodoh. Di sekelas aku bodoh. Aku nggak bisa dapat ranking, aku nggak bisa dapat ini. Udahlah. Ngokok-ngokok ngai tang aku be, tang lo mau rabiau. Jangan dengarkan itu. Haleluya. Selanjutnya perkataan intimidasi. Di negeri ini sekarang banyak orang mengintimidasi. Dibuat calon presiden ini datang TS-nya ini calon presiden ini begini, datang TS ini calon presiden ini. Semua mengintimidasi. Menyebar hoax, membuat orang takut untuk memilih presiden. Kalau gitu presiden mana yang kupilih? Jadi takut, datang orang ini korupsi, datang orang ini pembohong, datang orang ini pengkhianat. Semua nggak ada yang dipilih jadinya. Karena semua disebarkan adalah berita-berita hoax, mengintimidasi. Kalau pilih presiden ini nanti agamamu akan semakin ditekan. Kalau pilih presiden ini nanti korupsi akan semakin besar. Kalau pilih ini, Indonesia akan lebih baik kalau tidak ada orang-orang yang mengatakan seperti ini. Amin. Jangan juga mau kita seperti itu. Saya bukan iklan ini, bukan menyuruh pilih ini dan ada satu calon bilang begini. Semua calon presiden ini adalah orang-orang yang terbaik dari bangsa ini. Itu baru jempol. Sama caleg di Pematang Bandar ini. Caleg di Pematang Bandar ini adalah orang-orang yang terbaik. Buktinya mereka mau jarut calon legislatif. Kalau bukan orang yang terbaik, nggak mungkin mereka calon legislatif. Maka pilihlah yang terbaik dari antara yang baik. Jangan kita campurkan dengan isu sara agama ini segala macam. Gak penting. Siapa yang terbaik menurut kita, itu yang kita pilih. Alay mo lorong runay hutan, ni hutata, unang malaw itaw tu hutani hala. Kan itu kan? Marsi pature hutana, hutanabi. Saya bangga, di Pematang Bandar ini ada sekarang yang sedang duduk, itu ada 5 orang DPRD tingkat 2, 1 orang DPRD tingkat 1, 1 orang wakil bupati Joni Waldi, itu orang Pematang Bandar, walaupun di aslinya orang Padang, tapi di KTP-nya udah Pematang Bandar. Dia pernah 2 tahun kalau nggak salah jadi camat di Pematang Bandar, 2 atau 3 tahun itu orang-orang terbaik, ya. Tapi persoalannya jangan kita ikut arus. Orang menyebarkan berita-berita negatif membuat kita terintimidasi. Perkataan kegagalan, sialan. Wah, itu dan lain-lain. Sialan. Latah. Ini sinomi, jangan latah kau nomi. Itu latah itu diduangkan bisa. Nak songoni nak kok. Bahasa gak bisa ngoni. Latah itu bisa diubah.
Bisa. Itu kebiasaan. Saya ingat dulu si Jitro sini. Jitro, waktu dia masih SD, belum SD, masih TK, umur-umur kecil lah, belum sekolah. Dia takut sama kucing. Takut sama kucing, dia jalan. Tiba-tiba ada kucing berantem. Lari kucing. Kenapa bisa begitu? Bahasa itu, biang, nah. Karena udah biasa orang bilang dari mulutnya babi, dengar, maka dia akan ikuti itu. Itu. Saya ketawa dengarnya, sambil prihatin. Masa kucing dibilang babi kan gitu kan? Ya kucing lah. Harong doh bereng songoni. Ina. Isapikku merdalan. Tiki merdalan sa bukit. Tak pala donok ke perdia. Jadi aku merdalan atau otong putih. Jadi inat to merdalan. Tertutuk. Nok kotor nai dokon. Itu tertutuk dari mana? Agak. Nang marani mandok iso. Kayak ramun. Itu biasa mengucapkan dan biasa mendengar yang begitu. Buang hal-hal yang negatif, ya, kegagalan. Dengarlah firman Tuhan yang membangun. Aku diberkati Tuhan, aku disertai Tuhan, aku berkemenangan, aku lepas semua dari kutuk, aku diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu akan memenuhi aku, keberhasilan ada padaku. Tuhan berkata bahwa dia akan menuntun aku di aliran air yang tenang, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia kirimkan burung gagak memberkati aku, dia menghiasi aku lebih mulia dari bunga bakung di padang, di lembah. Harusnya begitu, biar saudara diberkati Tuhan. Hati-hati dalam mendengar. Amin. Next. Cepat saja. Ya, 1 Korintus 14 ayat 20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nah. Itu kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Nggak nampak di atas itu. Yang ketiga, ini poin yang ketiga. Kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan oleh pikiran kita. Ya. Makanya saya baca dulu. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang-orang dewasa dalam pemikiran. Ini dalam ini, saudara. Kenapa dikatakan jadilah seperti anak-anak dalam pemikiran? Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Ada enggak anak-anak yang saudara tahu itu ada niatnya jahat? Bayi yang masih 2-3 tahun, ada? Ada dalam pemikirannya pemikiran jahat? Enggak ada tuh. Maksudnya di sini Paulus ingin mengatakan bahwa janganlah ada dalam pemikiranmu itu pemikiran yang jahat. Jangan kita merencanakan kecelakaan orang lain. Jangan kita merencanakan supaya orang lain itu rugi. Tahu ton lu isi nobah dia serugi. Tahu ton nobah di lu isi mati nih sama mati kini. Halo. Tahu ton lu isi nak suruh di sini tiga asal orang laku tiga nih. Lu isi nobah do racun di semproti pijami mana semprot tua sama mati menai. Halo. Pikiran kita itu mempengaruhi hidup kita. Kalau pikiran kita seperti anak-anak, makanya saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Gak ada anak-anak itu yang punya niat jahat, gak ada itu. Kecuali yang udah sekolah, itu pasti dari niat jahat. Kuku takut jeping nasa dong jejakku sekolah, itu ada. Tapi bayi yang masih berumur 1 tahun, 0 sampai 3 tahun, itu enggak ada. Artinya pemikiran baik. Dia ingin berteman kepada semua orang. Dia ingin disayang. Dia ingin kenyamanan. Anak-anak begitu.
Next, coba. Ya, pikiran adalah tempat ide kita berasal, ya, ide kita berasal. Tetapi juga bisa menjadi sumber penipuan jika kita hanya mengandalkan indera kita sendiri. Pikiran adalah tempat ide-ide ada. Saya berpikir, berpikir sono. Ya, saya beritahukan ya. Kita harus progres. Rencana kita pasang AC, ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, doakanlah. Kemarin sudah kutanya tukang las, berbagai macam tukang. Saya udah apa? Ini pemikiran di sini ini. Jadi saya tanya ke perdagangan, berapa bikin pintu? 2 pintu itu di depan, saya tanya, berapa? 17 juta katanya. Aluminium. Saya bilang, hah? Gitu. 17 juta? Kutanya ada yang lain, berapa? 7 juta. Hah? Mahal kali. Kutanya lagi yang lain, sekian juta lah. Belum bapak yang beli kacanya katanya. Kutanya yang lain, ada kalau nggak salah 3 ya. 1, 2, 3, 4. Yang keempat kutanya, berapa lah? Mau kok 2 juta aku bilang. Bikin kaca di situ, pakai besi holo aja, nggak usah aluminium. Mau lah tulang katanya. Udah datang kau ngukur katanya, udah diukur semalam itu. 2 juta itu. Bayangin dari 17 juta menjadi 2 juta. Lagian bagus kalau ada kaca di situ, nggak bang-bang songonon. Saya bilang, udah bikin kaca di situ. Nanti pintu ini pindah, buka ke depan. Kacanya buka ke dalam. Gitu. Jadi 2 juta. Ikutlah ini tulang katanya, ikutlah ini. Oh iya, udah gantilah sekalian, 3 juta. Ya, saya udah pesan itu. Nanti kita kasih panjarnya. Sudah cari AC. Kita harus progres. Amin. Nut pikiranmu saya dia udah kepeng nih. Molok kepengmu, lean. Molok kepengmu, unang lean. Bedo mo sumadong mangalin aswadong, kuarapin aswadong kan? Kira begitu. Udahlah, pikirkan kita Natal lah, Natal. Ya, begitu. Saya udah pokoknya udahlah, progres harus jalan. Saya udah cari AC yang baru itu mahal. Baru itu bisa 2 PK bisa sampai 4 sampai 5 juta. Saya cari kawan ada yang dapat lelangan. Berapa AC? Sekian. Udah carikan dulu sama aku 4, saya bilang begitu. Berapa PK? 2 PK 4. Wow, ngangalin anu. Nasubui marasi buat turung-turung saja, Bu. Mololo panas igung, mololo panas memang igung molo pas sedang fit. Pakai masker. Enak kali pakai AC, kan? Gitu. Biar nyaman kita gereja, nggak kedengaran ini semua ditutup, semua pakai AC. Begitu. Itulah pemikiran. Ya, ide itu timbul dari pikiran. Ini pun pikiran saya. Saya mau di sini duduk berlama-lama, nongkrong di sini lihat-lihat kayak gini. Saya sedang berpikir, itu pikiran. Kayak mana mau bikin bagus ini? Sudah dapat di sini, udah di sini, disimpan di sini. Tapi nggak ada teman saya mengerjakan. Gitu. Mungkin begini kita harus kerjakan itu. Ini dibuka semua, kita dekor di sini, kita kasih yang terbaik. Ini juga nanti dicat warna hitam. Ya, itu pikiran. Timbul ide dari pikiran, tempat kita berasal. Tetapi juga bisa menjadi sumber penipuan. Waduh, binok gua timah bu epeng nesanan. Itu bisa di sini. Songon na dia hai, na di Facebook ibu tahu itu TV. Baru binok kuasa tabba borak ni manukon. Indah kan? Manuk na 1 kilo do, isiat. Iya, nggak mati. Oh, songon do. Timbul ma ide pikiran na. Oh, bu suntik, tukang suntik formalin ni jalo suntik nai. Masuk aik suntik aik. Suntik aik. Bayangin, sasakir pe ngepige nih. Masuk tuh bagas daging ni ayami. Tabba borak ni manuk. Apa aik do tabbana. Itu pikiran. Kepikiran ini juga bisa menjadi sumber penipuan, sumber kejahatan. Jadi makanya pemikiran kita harus seperti yang kata Alkitab tadi. Dalam 1 Korintus tadi, hendaklah kita pemikiran kita, kalaupun kita ada pikiran seperti anak-anak, ya, berpikirlah jahat seperti anak-anak. Artinya dalam kehidupan anak-anak itu nggak ada menipu, tulus
polos, gak ada menipu. Sotong menipu. Pertiga-tiga. Agak pangula, penyemprot. Ilas racun 2 liter. Nggak semprot tuh besude, nunga. Habis 1 liter disemprot, 1 liter naik, dijual. Lau mabua. Nggak angkat besude, ina. Piga tos sude, 1 tos sude, ina. Habis 1 ngaton, nggak dijual. Itu lahir di sini, di pemikiran. Jadi pemikiran ini, 2 tempat ini, 2 unsur ini masuk ke dalam unsur yang baik dan unsur yang jahat. Jadi makanya sama seperti anak-anak dalam pemikiran, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nggak tahu berbuat jahat. Itu maksudnya. Haleluya. Tapi semua di sini jemaat Tuhan orang-orang baik. Amin. Gak ada di sini anak orang-orang jahat. Pikirnya selalu semua positif. Amin. Bah, sidang mangalu sih. Mengenai mengototo suami doa sebuahnya godak kepengain nah. Iya, next, coba. Otak kita adalah tempat kita mengatur pemikiran kita, tetapi seringkali otak kita terdistorsi, terkotori. Coba. Ya, seringkali otak kita terdistorsi karena kita tidak dapat memahami hal-hal yang kita lihat. Ini kata-kata yang luar biasa. Jadi saudara, otak kita ini adalah tempat pikiran kita, tempat mengatur pemikiran kita. Tapi seringkali kita terdistorsi, bermasalah. Ketika apa? Ketika tidak dapat memahami hal-hal yang kita lihat. Bermasalah ini, kita nggak paham terhadap hal-hal yang kita lihat. Tabiring dunian Allah dan taat tusi. Contoh, ada ilustrasi begini. Seorang ayah, dia punya anak yang baik, pintar. Setiap pagi dilihatnya ayahnya itu nyuci mobil, dicuci mobilnya, bersih dicuci. Wow, bapak saya akan senang kalau saya ikut juga nyuci mobil, katanya. Mobilnya mobil mahal, kemudian suatu ketika mobilnya itu rusak. Bukan rusak, kotor. Dan anak ini ingin membersihkan. Pas ayahnya sedang istirahat di kamar, dia ambil air, dia angkat ke tempat parkiran mobil, kemudian dia ambil busa kawat itu, kemudian dengan bangganya dia dibikin sabun, semua itu dibrus dia pakai busa kawat. Bodi mobilnya itu dibrus, syak, wak. Tujuannya supaya membantu ayahnya dan membuat ayahnya senang. Tahu apa yang terjadi? Mobilnya jadi rusak semua. Rusak. Kemudian ayahnya keluar. Ayahnya kaget. Dalam hatinya agak marah sedikit. Tapi dia tahu niat anaknya baik. Tapi ayahnya gak jadi marah. Karena niat ayahnya baik. Artinya saya sampaikan di sini apa? Bapak Ibu, anaknya itu lihat loh. Ayahnya membersihkan mobil. Tujuannya itu baik. Tapi apa yang dia lihat, dia tidak ngerti bagaimana membuat ayahnya itu senang. Justru membuat rugi. Saudara, ini penting. Kita lihat, jangan langsung, kalau kita nggak ngerti, gak usah lakukan sesuatu. Cari tahu sampai kita ngerti. Oh begini rupanya, oh begini rupanya. Saat itu baru kita bisa berbuat sesuatu. Haleluya. Kalau nggak ngerti, tanya. Supaya jangan terjadi distorsi masalah dalam hidup kita. Next, coba. Kalau nggak salah ada 2 lagi atau 1 lagi. Ya, jadi kita harus meminta kasih karunia Tuhan itu, kasih karunia Tuhan.
Itu saja yang dapat mencerahkan kita dan membuat kita tumbuh dalam pemahaman dan kebijaksanaan. Perlu kita meminta hikmat Tuhan, perlu kita meminta kasih karunia Tuhan, perlu kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang kita lihat, supaya Dia mencerahkan kita sehingga membuat iman kita semakin bertumbuh. Perlu namanya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang mempengaruhi pemikiran kita. Ya, kalau pemikiran kita tidak bisa kita kuasai, berbahaya di pikiran. Terkadang Bapak Ibu Saudara, niat nggak ada. Koruptor itu begitunya, calon-calon kepala daerah itu begitu, niat nggak ada korupsi, nggak ada niat korupsi, tapi begitu lihat uang ada di depannya 1 karung, maka timbullah itu ketika dia tidak mengerti apa yang dia lihat. Nggak ngerti dia apa yang dilihat, itu bukan uang dia, tapi dia merasa uang dia, nggak ngerti dia. Gitu. Satu lagi tuh, coba buka dulu. Ya, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita mempermainkan kita. Jangan biarkan pikiran kita mempermainkan kita. Sebaliknya, ya, itu harus di pihak kita. Pikiran itu harus di pihak kita, bukan di pihak yang lain. Dan kita harus mencari pemahaman yang benar yang hanya datang dari Tuhan. Intinya takut akan Tuhan. Mau ada uang di sini 200 miliar, kalau kau takut akan Tuhan, nggak ada niat untuk ambil itu. Karena tahu itu bukan uangku. Geletak pun uang di tengah jalan sana, kalau itu bukan uangmu, nggak ada niatmu untuk ngambil itu. Kalaupun kau ambil, kau akan simpan itu dan kemudian kau umumkan kepada orang. Siapa yang kehilangan uang? Itu harus yang benar. Mulu kita dah, rezeki nomplok, ada uang. Pas dengar orang boras sujabu, katonge lama nor boras. Begitu. Makanya saya katakan, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita mempermainkan kita. Jangan dipermainkan oleh pikiran kita. Tapi kita harus, pikiran kita harus memihak kepada kita, dan kita harus mencari pemahaman yang benar dan pengenalan akan Tuhan di atas segala sesuatunya. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Amin. Terkadang kita lihat tapi kita nggak ngerti. Lebih baik tanya Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk saya bisa mengerti akan hal ini. Berapa hal yang mempengaruhi kehidupan kita? Yang pertama apa? Lingkungan. Yang kedua, pendengaran. Jangan dengarkan yang negatif, dengarkanlah positif. Mulai dong berbeda jol mai turunan mani julumunan, muna paula sebiga berbeda. Lu mau lakal yang berbeda. Alam lu berbeda jol masih lalu keluar ke bumi binatang akan bau, akan kotor, akan ramun. Menang bigi. Ya. Makanya lo do ay berbeda na tersede isap jamuda ihutamuna songon-songon ay aku buto ni kudu ay subigi mula ka berbeda paula subinigi mula no nga kamakatatan na kos paula subigi. Yang ketiga itu pikiran ini 2 unsur yang masuk ke sana, ada unsur positif dan negatif. Ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan juga itu timbul dari pikiran, tapi ingin menjahati orang lain, mencuri dan menghina orang lain, itu juga dari pemikiran. Maka mintalah kasih karunia untuk menenangkan pikiran kita, untuk mengetahui apa yang kita lihat. Amin. Bapak Ibu ngerti firman Tuhan? Haleluya. Kita